بسم الله الرحمن الرحيم. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. Yang artinya, siapa yang berutang dan dia bertekad untuk membayarnya, niscaya Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Dan siapa yang berutang tidak bertekad untuk membayar hutangnya, niscaya Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bukunya Az-Zawajir mengategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Ia berkata, dosa besar yang ke-205. Berutang dengan niat tidak akan melunasi hutangnya, atau ada niat untuk membayar akan tetapi tidak ada harapan dia mampu melunasi hutangnya karena saat berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki yang dapat melunasi hutangnya, dan dia berutang juga bukan untuk keperluan yang bersifat darurat, serta pihak pemberi hutang tidak mengetahui keadaan peminjam. Ya, baik, jazakumullah khair, Syekh. Kenapa terjadi kredit macet dalam berhutang? Karena pertama, karena pasti terjadi hutang piutang. Iya atau tidak? Maka tidak dianjurkan seorang muslim hutang piutang, kecuali ada dua hal syarat yang harus dipenuhi boleh seorang itu berhutang. Pertama, objek yang dihutanginya adalah memang objek yang penting, bagian yang primer kalau kita katakan kategorikan sekarang, atau bisa dikatakan dengan daruriyat atau hajiyat. Memang butuh. Kalau tidak ada dalam kehidupannya, hidupnya akan susah. Umpamanya dia sangat butuh motor untuk mobile, bergerak ke tempat bekerja, mengantar anak, mengantar istri, dan seterusnya. Kalau mengandalkan angkutan umum, hajahnya, kebutuhannya tidak terpenuhi, sering terlambat kerjanya, anaknya sering terlantar, berangkat ke sekolahnya terlambat, dijemput pulang juga terlambat, dan istrinya juga dengan demikian. Ini memang tidak darurat sehingga mati dia kalau tidak punya motor. Tapi ini masuk dalam hajiyat, butuh. Ini yang pertama. Setelah itu adalah kebutuhan dan penting dalam kehidupannya, maka yang kedua, dia boleh berhutang dengan syarat ada diperkirakan hartanya bisa menutupi hutang tadi. Bagaimana memperkirakan dia bisa menutupi hutangnya? Ada asetnya. Baik aset itu sudah ada sekarang atau pada waktu jatuh tempo pembayaran, dia perkirakan zon ghalib, yakin dia akan ada uang bisa menutupi itu. Ketika itu baru dia boleh berhutang, membeli dengan tidak tunai atau meminjam uang. Kalau tidak ada aset untuk menutupi ini, dari awal tidak boleh dia berhutang, kecuali dia sampaikan kepada pemberi hutang, Mas, saya mau pinjam uang 20 juta. Terus gimana kau bayarnya? Semoga Allah mudahkan rezeki saya. Tapi ada kemungkinan saya butuh loh 2 bulan lagi pada tanggal sekian uang itu untuk menyekolahkan anak, untuk membayar DP umroh segala macam. Insya Allah dimudahkan Allah. Dan dia tidak terbayang oleh dia, insya Allah mudahkan itu yang mana? Karena dia rumahnya ngontrak, kendaraan kemudian juga nyicil, ya, uang selama ini pas-pasan habis begitu saja, tidak ada perkiraan bonus yang akan keluar dia dapatkan untuk menutupi itu. Ini haram perbuatannya karena menipu orang yang telah berbuat baik. Dia sudah meminjamkan uangnya 20 juta tanpa ada pertambahan tentunya, karena kalau ada pertambahan bukan buat baik dia namanya. Dia berbuat riba. Ya, dia tidak mengharapkan apa-apa dari Anda,
pada waktu dia membutuhkan uangnya tadi, dia tidak bisa mendapatkan uangnya karena Anda gagal membayar. Ya, maka haram itu dilakukan. Biasanya orang melakukan hal ini agar pinjaman cair. Ya atau tidak? Insya Allah ada mas, insya Allah. Kalau enggak pun bonus saya sudah keluar tanggal sekian, tenang aja. Kalau enggak bagaimana caralah saya cari. Tidak boleh seperti itu. Ya.